Pemirsa, komitmen Bupati Klungkung I. Nyoman Suwirte mewujudkan garam tradisional Kusambe agar mampu bersaing di pasaran tak pernah surut. Garam beriodium dengan label Uyah Kusambe Gemasanti yang diproduksi dan dipasarkan melalui Koperasi Lembaga Ekonomi Produktif Pesisir Mina Segara Dana di launching Rabu 22 Juli pagi di Tribuana Kusambe meski di tengah pandemi COVID-19. Sudah bertahun-tahun Pemkab Klungkung berencana mengembangkan garam beriodium Kusambe, Klungkung, Bali. Namun hingga saat ini, garam yang dihasilkan dengan memberdayakan petani garam lokal tersebut belum bisa dipasarkan. Semua izin untuk produksi garam Kusambe sudah komplit. Garam beriodium Kusambe ini akhirnya diluncurkan Rabu pagi meski di tengah pandemi COVID-19 oleh Bupati Klungkung I. Nyoman Suwirte. Bupati berpesan kepada pegawai koperasi untuk segera mendata petani garam yang ada di Kusambe dan Pesinggahan termasuk harga jual dan keperluan garam beriodium di pasaran. Apabila semua data termasuk sudah ada dan didukung dengan komitmen dari petani garam, koperasi dan pemerintah daerah, maka garam beriodium Kusambe akan siap bersaing di pasar tradisional maupun modern. Bahan baku yang digunakan membuat garam beriodium berasal dari petani garam lokal di pesisir Kusambe. Bupati Klungkung bersama jajarannya berproses dari awal bagaimana menjadikan garam Kusambe ini menjadi garam beriodium, karena dari penelitian sebelumnya, garam Kusambe ini kadar iodiumnya rendah. Tentu apa yang dilakukan Bupati bersama jajaran merupakan niat baik dari pemerintah untuk menyelamatkan brand garam ini yang paling penting nanti bisa bangkit kembali, bisa mensejahterakan masyarakat, penglingsir, dan generasi penerus di Kusambe ini. Bupati melihat cuma 16 petani saja yang ada, setelah ini diharapkan petani-petani garam yang sudah pensiun bisa digantikan oleh generasi muda, dan garam Kusambe ini menjadi tuan di rumahnya sendiri. Yang penting diintegrasikan dengan produksi, pariwisata, teknologi, dan bisnis kolaborasi menjadi satu. Pertama, kita tahu betul bagaimana kalau saya masuk ke petani garam, apa yang beliau katakan, garam saya dibeli oleh orang Jepang, oleh distributor dari Jepang. Terus saya juga dibawakan sebuah simple produk yang tanpa ada label iodiumnya, itu hanya 250 gram, itu harganya sampai 40.000. Kalau per kilo berarti kan 120.000. Mereka beli cuma 25.000 katanya. Nah terus kalau begitu masalahnya kan untungnya di mereka semua. Berarti kembali ke bukan masalah untung nih kan. Nah brand Kusambe ini. Nah sehingga pada saat ini brand ini kuat, kalau harganya mahal, tapi kan brandnya kuat. Maka saya ya bersama jajaran berproses dari awal bagaimana menjadikan garam Kusambe ini menjadi garam beriodium. Karena memang dari penelitian sebelumnya garam Kusambe ini kadar iodiumnya rendah sekali. Walaupun taste-nya sangat bagus, sangat enak, ya maka kita setelah jadi menjadi garam beriodium, maka kita lengkapi dengan berbagai izin. Indikasi geografis yang menandakan bahwa garam Kusambe ini hanya ada di Kusambe saja. Kemudian SNI, Standar Nasional Indonesia, kemudian izin edar yang membuktikan bahwa kita sangat serius dengan segala legal formalnya bahwa garam ini masuk ke pasar modern. Target pasar yang disasar berupa pasar tradisional dan modern karena sudah berizin dan kemasannya sudah sangat bagus. Diharapkan dengan dipasarkannya garam beriodium mampu menghidupkan kembali sekaligus melestarikan petani garam tradisional yang ada di Kabupaten Klungkung. Dewa Krisna, Bali TV.